Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ternak Indonesia, bertemu kembali dengan saya Arifin Wijaya Farm Sragen. Pada siang hari ini atau sore hari ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman, terutama para peternak pemula yang pada beberapa yang main ke kandang kami ya. Gimana sih Pak bikin silase yang benar? Gimana sih Pak bikin fermentasi yang benar? Nah, saya akan membahas topik ini ya pada hari ini. Cuman sebelumnya saya tunjukkan sumber pakan saya yang kebetulan 2 hari ini selesai dipangkas ya, sehingga ini posisi habis ini di lahan saya yang satu ini ya. Nah, insya Allah nanti habis ini saya bawa teman-teman ke lokasi kandang yang tidak jauh dari sini ya, tepatnya ada di depan sana. Nah, jadi lahan kami ini berada di belakang kandang, belakang kandang tepat. Nah, kita menuju ke lokasi kandang ya teman-teman. Cuman sambil menuju ke kandang, jadi lokasi lahan saya itu dari pinggir sungai sana ya, yang jauh di sana ya, sampai dengan belakang kandang, kemudian sampai ke samping kandang ya. Pokoknya kandang ini diputari lahan pokoknya. Nah, kita menuju ke kandang. Oke teman-teman, kita menuju kandang ya. Ini teman-teman sedang membuat silase pakan. Insya Allah silase pakan ataupun fermentasi ini insya Allah nanti cukup untuk cadangan 3 bulan ke depan. Nah, pertama kali pada saat kita bikin silase, pertama kita harus menyiapkan bahannya dulu. Tentu bahan utamanya adalah serat berupa rumput. Rumput ini sudah dipangkas 2 hari yang lalu ya Lek. 2 hari yang lalu. Jadi minimal diamkan dulu selama 2 hari. Dan naruhnya kalau bisa itu harus berdiri seperti ini ya teman-teman ya. Jangan dirobohkan. Kalau dirobohkan nanti pada besem kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya busuk ya. Layu, busuk kan layu. Nah, bahan apa saja yang bisa dibikin silase? Semua rumput bisa, semua legum, semua daunan bisa. Yang tidak bisa dibikin bahan silase, bahan pakan itu hanya 2, daun pintu sama daun jendela itu. Jadi semuanya bisa. Kalau teman-teman tanya, loh bahannya apa saja? Banyak sekali. Kalau kebetulan saja hari ini bahan yang kita pakai, pertama rumput pakcong, yang kedua rumput odot, yang ketiga selamper jagung. Bahan hijauan lain ada indigo vera, ada singkong ngaret, ada kaliandra. Apalagi ada di sana ada rendeng kacang hijau atau rendeng kedelai juga ada. Nah, apa saja boleh. Jadi ketika kita bikin silase atau fermentasi, jangan pernah menggunakan 1-2 bahan saja. Semakin lengkap bahan itu semakin baik. Gitu. Ya, teman-teman ya. Nah, tidak lupa juga kalau teman-teman pengen menambahkan pakan tambahan. Oke, teman-teman, saya lanjutkan ya. Jadi bahannya apa saja sih Pak yang bisa dibikin silase? Semua bahan mulai dari hijauan yang kita tanam sampai ke limbah pertanian, semuanya bisa dipakai untuk bahan silase untuk pakan. Jadi sekali lagi teman-teman, usahakan pada saat kita membuat pakan itu tidak hanya 1 atau 2 jenis saja. Kalau hari ini kebetulan di kandang saya bahannya tidak kurang dari 8 macam ya Pak De ya. Udah 8 macam lebih kayaknya. Belum lagi konsentratnya ya, konsentrat sebagai pakan penguat, rendeng kacang hijau sebagai bahan pekering, ada rendeng kacang tanah, ada selamper jagung, ada jagung manis yang kita chopper menjadi 1 ya. Rumputnya aja sudah 4-5 jenis, ditambah bahan kering, ditambah konsentrat, sehingga tidak kurang dari 8 macam. Kalau padahal konsentrat sendiri biasanya tidak kurang dari 8 macam juga gitu. Nah, yang lebih penting lagi adalah teman-teman, selain mengatur kadar air,
ya, selain mengatur kadar air, itu dipastikan wadah pakannya benar-benar harus tertutup rapat. Pada hari ini tadi, dari pagi ini tadi sampai siang, kami kedatangan tamu tidak kurang dari 4 atau 5 orang tadi. Teman-teman peternak baru yang ingin belajar bikin. Cuman saya minta untuk nunggu sampai siang, katanya nggak bisa karena harus segera pulang. Tapi tip and triknya insya Allah sudah saya jelaskan. Nah, bagi teman-teman yang pada pagi hari tadi berkunjung ke kandang kami, silahkan simak video yang saya buat ini. Ya, sekali lagi, pertama, semua bahan hijauan, semua jenis rumput bisa dipakai dan pastikan posisinya kering. Nah, setelah itu ada bahan-bahan kering sebagai pengontrol kekeringan kadar air. Ya, bisa apa saja, bisa rendeng kacang hijau, rendeng kedelai, bisa rendeng kacang tanah, bahkan rendeng jerami padi pun boleh kalau memang nggak ada yang lain. Asal itu difermentasi, insya Allah rendeng padi pun bisa. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini ada kru, ada Om Bakti, ada Om Tarsi, ada Pak Dedi, ada Om Darsono ya, sedang membuat pakan. Ini kayaknya terlalu ekstra ini nutupnya. Terlalu ekstra. Nah, ini salah satu wadah ya, salah satu kunci silase ataupun fermentasi. Kebetulan kalau tempat kami tidak pernah melakukan fermentasi, tapi kita metodenya silase. Jadi kita tidak perlu pakai prebiotik. Kecuali bahannya memang bahan-bahan yang serat sangat kasar. Itu yang paling pokok adalah dari semua bahan tadi harus ditutup rapat, tidak boleh ada kebocoran. Kalau ada kebocoran, nanti akan menyebabkan proses silase itu gagal. Dan di bagian bawah sendiri, tong, ataupun atas sendiri, ini harus ditutup konsentrat. Ini mungkin agak sedikit kurang ya, agak sedikit kurang konsentratnya, tapi nggak apa-apa, yang penting sudah ada konsentratnya, terus dilapisi plastik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan resiko bocornya minim. Itu teman-teman. Nah, ini saya bawa teman-teman ke stok silase di kandang kami. Ya, ini bahan-bahan yang besok pagi akan dilanjutkan proses silase. Ya, ini ada paling banyak di sini Pak Cong, Odet, dan Indigo Vera. Nah, itu teman-teman persediaan pakan kita ya. Di belakang kandang sana ada gudang pakan. Insya Allah nanti 3 bulan ke depan cukup ya. Gitu. Nah, belum lagi yang ada di sana teman-teman. Sehingga nanti ini aman. Saya kira itu aja teman-teman. Terima kasih telah berkunjung ke channel kami. Kalau informasi ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan komennya. Boleh silahkan teman-teman kalau pengen tanya-tanya seputar proses pembuatan silase yang baik ya, silahkan komen sedapat mungkin, nanti saya jawab. Atau boleh juga melalui WA, sekedar sharing-sharing, kita belajar bareng-bareng, silahkan. Saya kira itu aja teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.